Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberikan kita kenikmatan dari nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat hidayah hingga nikmat ukhuwah. Tak lupa juga sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini. Juga telah menunjukkan kita ke jalan yang benar. Yang terhormat guru pembimbing muhadharah pada hari ini serta teman-teman semua yang insya Allah diridhoi serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin berceramah dengan tema meruginya orang-orang yang melalaikan sholat. Seperti yang kita ketahui, sholat adalah tiang agama. Maka bisa kita ibaratkan sebuah gedung, apabila tidak ada tiangnya maka akan roboh. Menegakkan sholat adalah suatu bentuk keimanan. Meninggalkannya adalah suatu bentuk kekufuran. Maka orang-orang yang berhasil menjaga sholatnya, hatinya akan bersinar. Begitu pula dengan wajahnya serta kuburannya kelak. Orang-orang yang menunaikan sholat di hari akhir nanti akan diselamatkan. Dan di padang mahsyar akan ditempatkan bersama orang-orang yang soleh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, bagaimana bisa kita berpikir untuk melalaikan sholat ataupun meninggalkan sholat? Padahal perintah sholat itu langsung datang dari Allah. Sholat juga menjadi sarana penghubung kita kepada Zat yang Maha Kuasa. Sholat pun menjadi amalan pertama yang dihisap di hari akhir nanti. Apabila sholatnya baik, maka amalan-amalan lainnya insya Allah baik juga. Tapi apabila sholatnya rusak, amalan-amalannya pun ikut rusak. Terkadang kita nggak sadar kalau kita itu sebenarnya sedang melalaikan sholat. Nggak mungkin, aku sholat 5 kali sehari loh, nggak bolong. Padahal melalaikan sholat itu bukan tentang meninggalkan sholat atau nggak sholat, tapi ada hal yang lebih kompleks, hal-hal kecil yang mungkin nggak kita sadari, seperti wudhu yang nggak sah, wudhunya harus sampai siku, tapi itu nggak sampai siku. Atau yang kedua, tempat untuk sholatnya, nggak tahu tempat sholatnya itu bersih dan suci, cuman ya udah langsung aja sholat. Yang ketiga, suka memundurkan waktu sholat di awal waktu diundur-undur, nanti aja lah sampai akhirnya bertemu dengan waktu sholat berikutnya. Kemudian yang keempat, yang sering sekali ya terjadi adalah sholat tapi asal-asalan. Asal-asalannya seperti apa? Bukannya mengingat Allah tapi malah mengingat hal-hal lain, hal-hal yang nggak penting, seperti ya ampun, tadi spraynya udah dibenerin belum ya? Kipas anginnya udah dimatiin atau belum ya? Di meja ada bungkus permen apa enggak ya? Padahal harusnya sholat itu kita mengingat Allah, seperti yang tertera seperti yang ada dalam surat Toha ayat 14, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Melalaikan sholat itu juga bukan hanya sebelum sholat, tapi bisa terjadi setelah sholat. Kenapa? Karena kita nggak mewujudkan tujuannya. Tujuan sholat itu untuk apa? Untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Seperti yang tertera dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Hukumnya orang-orang yang melalaikan sholat. Nah, sholat itu kan kewajiban ya. Jadi otomatis kalau dia meninggalkan ataupun melalaikan sholat, ya mendapat dosa. Orang-orang yang meninggalkan sholat merobohkan agama. Dan orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat dianggap sebagai orang kafir. Berbeda dengan orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Melalaikan sholat itu merusak agama. Orang-orang yang melalaikan sholat itu disebut sebagai pendusta agama, dan merekalah orang-orang yang celaka, seperti yang disebutkan pada surat Al-Ma'un. Orang munafik disebut pendusta agama karena mereka mencoba untuk menipu Allah dengan sholatnya. Maka melalaikan sholat ataupun meninggalkan sholat adalah dosa. Dan orang-orang kafir maupun orang-orang munafik tempatnya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita selalu menjaga sholat kita dan juga menegakkan tiang agama.
Demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'dahum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa inistansarukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum misaq wallahu bima ta'maluna basyir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim.